Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Anda bersama DPRD dan edisi hari ini 19 November 2021 bersama saya Dewi Sarah. Pemirsa, kali ini Fokus Dialog disiarkan secara langsung dari Mall Nagoya Hill Batam dan juga tayangan Tanjung Pinang TV dapat Anda saksikan melalui antena UHF 25, kemudian juga TV kabel yang bekerja sama dengan Tanjung Pinang TV di Batam, di Tanjung Pinang, Bintan, dan Kabupaten Lingga. Dan pemirsa, tayangan ini juga bisa Anda saksikan melalui media sosial Facebook Tanjung Pinang TV. Baik, pemirsa, adapun topik bahasan Fokus Dialog pada kali ini adalah Batam dan pesonanya. Nah, pemirsa, untuk membicarakan tema tersebut telah hadir saat ini bersama saya para narasumber, yaitu Wali Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Wali Kota Batam, Bapak Amsakar Ahmad. Saya akan sapa tersebut terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Amsakar. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Baik Pak, terima kasih. Nah pemirsa, selain daripada Bapak Amsakar Ahmad, saya juga telah ditemani oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam, Bapak Muhammad Kamaludin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Baik, sehat Sarah. ya Pak? Baik, sehat. Baik pemirsa, selama 60 menit ke depan kami akan berbincang bersama para narasumber terkait dengan tema yang telah saya sebutkan tadi, Batam dan pesonanya. Nah pemirsa, berhubung dengan saat ini kita sedang berada di Nagoya, kami juga mengundang para audiens untuk ikut berinteraksi bersama kami, bertanya, mungkin memberikan masukan, kritik, dan saran kepada Pemko dan DPRD Kota Batam. Baik pemirsa, di awal tadi telah kita saksikan sebuah video di mana di sana terungkap bahwa Batam menjadi kota impian, kota sejuta peluang, dan kota sejuta harapan bagi masyarakat yang datang di Kota Batam. Nah ini pemirsa, Batam juga tidak hanya terkenal di Indonesia tetapi juga sudah terkenal di belahan dunia karena Batam berada di tempat yang strategis, yaitu berhadapan langsung dengan Singapura dan juga Malaysia. Nah ini menjadi nilai tambah bagi Kota Batam dan tentunya Provinsi Kepri. Baik pemirsa, pada saat ini juga kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sedang berlangsung. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Batam, yaitu bagi eksekutif dan legislatifnya. Nah ini selama 60 menit ke depan kita akan bertanya nih Pak, terkait dengan tema kita tadi begitu. Nah pemirsa, mungkin tanpa berlama-lama lagi mungkin ya, namun sebelum itu saya ingatkan kepada Anda bahwa Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar Facebook Tanjung Pinang TV. Baik Pak Amsakar, sebelumnya terima kasih Pak sudah hadir di sini. Baik Pak. Nah Pak, kita tahu bahwa Batam ini menjadi kota sejuta impian bagi masyarakat yang datang ke sini, kemudian juga banyak investor yang datang ke sini, begitu Pak. Nah ini selama pandemi yang hampir 2 tahun ini bagaimana Pak? Apakah ada pengaruhnya bagi Kota Batam sendiri Pak? Ya, pertama Tanjung Pinang TV yang sudah menginisiasi dialog yang luar biasa ini, dan saya harus memulai cerita ini pada pesona Batam. Pesona Batam itu, kalau kita memperbincangkan pesona Batam, itu artinya kita memperbincangkan apa yang menjadi daya tarik bagi Batam. Daerah ini dari sisi historical background-nya, perjalanan sejarahnya, memang sudah mengundang daya tarik bagi pemerintah kita untuk menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang strategis dan memiliki daya saing. Karena itu sejak dekade 60-an 1969 Batam mulai dilirik, berawal dari menjadikan Batam sebagai pangkalan Pertamina. Tahun 71 Batam kemudian menjadi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Tahun 84 lahir pemerintah Kota Media Administratif.
tahun 99 melalui Undang-Undang 5399 Batam menjadi daerah kota yang otonom. Perjalanan sejarah itu prinsipnya menekankan agar Batam ini menjadi kawasan industri, perdagangan, pariwisata, alih kapal dan basis logistik. Jadi ada 5 core bisnis di Batam ini. Luar biasa sekali Dan Pak, ya, sampai dengan saat ini alhamdulillah apa yang menjadi cita-cita awal Republik untuk meningkatkan daya saing Batam itu ya alhamdulillah dari waktu ke waktu, dari dekade ke dekade ya alhamdulillah makin memperlihatkan geliat yang menurut saya cukup spektakuler lah dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang ada di Indonesia ini. Saya kira itu sebagai pembuka. Kalau ditanya bagaimana kaitannya dengan COVID-19, 2 tahun terakhir ini Batam cukup mengalami persoalan. Ya, persoalannya dari mana? Terutama pada sektor kepariwisataan. Ya, sektor hotel, restoran ini menghadapi pukulan yang sangat berat. Tapi syukur alhamdulillah industri manufaktur yang dari struktur PDRB kita menopang pada kisaran 52%. Dalam realitasnya tetap jalan, tetap running dan order dari berbagai negara alhamdulillah tidak berkurang. Sehingga kami mengambil kebijakan bahwa pekerja-pekerja di sektor industri itu hanya kita minta menerapkan protokol kesehatan secara ketat tapi tidak menutupnya. Dan alhamdulillah ternyata kebijakan kita itu bisa memperkuat ekonomi Batam. Ketika Bali misalnya daerah pariwisata juga itu terkontraksi di bawah 0%, Batam ya alhamdulillah sampai dengan saat ini masih bergerak di pertumbuhan angka plus minus 3%. Ini berarti COVID-19 ini memang berdampak, tapi kebijakan yang kita ambil selaras sehingga tidak memukul atau tidak memberikan dampak yang lebih luas lagi. Oke, Saya kira itu Dewi. Baik Pak, terima kasih. Bahwa meskipun pandemi COVID sudah berjalan 2 tahun ini lebih kurang ya Pak ya, tapi tidak memberikan begitu dampak kepada Kota Batam sendiri ya Pak ya. Baik pemirsa, itu dia dari pembuka dari Bapak Amsakar Ahmad. Namun kita juga ingin tahu pemirsa seperti apa mungkin pelaksanaan di DPRD Kota Batam. Untuk saya akan tanya langsung kepada Bapak Muhammad Kamaludin selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam. Mungkin Pak Kamal, apakah pandemi ini juga berpengaruh Pak bagi mungkin kerja-kerja legislatif seperti reses, seperti paripurna begitu Pak? Iya, sangat-sangat berpengaruh karena kita harus menerapkan protokol kesehatan. Namun di tengah pandemi seperti ini, meskipun berpengaruh bagi tupoksi kami harus tetap menjalankan. Maka kita melaksanakan rapat-rapat seperti reses, seperti paripurna dan lain-lain, kita pakai virtual. Sebagian dari masing-masing perwakilan fraksi-fraksi hadir secara fisik, sebagian hadir secara virtual. Ini kenapa? Karena kita ingin memberi contoh kepada masyarakat bahwa kita tetap menjalankan kinerja kita, melaksanakan proses legislasi kita, tetapi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu yang selama ini kita lakukan sampai hari ini. Baik Pak, jadi kalau untuk reses sendiri seperti apa Pak? Ya, artinya reses kan turun ke masyarakat, tetap dilaksanakan atau memang secara virtual juga barangkali Pak? Kalau reses tetap dilaksanakan dengan kita membatasi dan mengatur jarak. Tingkat kehadiran peserta reses dibatasi jumlahnya dan diatur jaraknya. Kalau sebanyak-banyak yang datang tidak diperbolehkan. Yang penting jaraknya dijaga, terus protokol kesehatan diterapkan. Baik. Kira-kira seperti kalau reses. Baik. Terima kasih Pak Kamaludin. Ya. Pak Ibu,
dari Bapak Kamaludin bahwa kinerja-kinerja legislatif tetap dilaksanakan selama masa pandemi ini, namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Baik, mungkin saya kembali ke Pak Amsakar, bahwa tadi Pak Amsakar menyebutkan meskipun pandemi begitu kan tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian di Kota Batam. Nah, ini bagaimana Pak? Kenapa bisa begitu Pak? Mungkin ada salah satu trik yang dilakukan oleh Pemko Batam Pak untuk menghadapinya Pak. Ya, terkait dengan soal pandemi, yang paling pertama kami lakukan adalah membangun kesadaran kolektif agar menganggap bahwa pandemi ini harus menjadi ikhtiar semua pihak. Pemerintah Kota Batam sendiri tidak bisa menyelesaikan ini, DPRD sendiri tidak bisa menyelesaikan ini, Forkopimda sendiri tidak bisa menyelesaikan ini, tapi butuh kolektivitas, butuh kebersamaan, dan butuh saling support dan memperkuat satu sama lainnya. Karena itu kita mengambil kebijakan yang sinergis antara satu institusi dengan institusi yang lain. Saya harus menyampaikan di kesempatan ini rasa bahagia dan bangga saya bahwa akibat bekerja semua pihak lah, dampak COVID-19 ini bisa kita kendalikan sedemikian rupa sehingga tadi pertumbuhan ekonomi kita walaupun biasanya bisa di angka 5% sampai bahkan sekali waktu 6%. Nah, tapi di era COVID-19 ini turun, pertumbuhan itu turun, tapi plus minusnya di angka 3%. Sehingga saya mengatakan kerjasama dari semua stakeholder di daerah inilah yang memberikan nilai positif untuk itu. Apa contoh kegiatan konkret yang kita lakukan untuk menangani pandemi? Pertama, pada saat pandemi masuk, itu kita melakukan tracing, kita sebarkan ya masker paling tahap awal kita sebarkan melalui RT RW di tingkat masyarakat. Setelah itu tim kita bekerja bahkan didukung oleh lini paling bawah itu RT RW Babinsa Babin Kantipmas. Mana yang terpapar atau terkonfirmasi positif sama-sama ini dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk dilakukan pengobatan. Sekali waktu ketika rumah sakit sudah sudah mampu lagi menampung, kami mempersiapkan asrama haji untuk kita jadikan isolasi terpadu. Isoter ini sebenarnya konsep paling awal itu dilaksanakan di Kota Batam di Provinsi Kepri ini, dan alhamdulillah ternyata menjadi contoh bagi beberapa daerah lainnya. Asrama haji daerah-daerah lain itu kemudian ternyata menjadi isolasi terpadu juga. Terus yang ketiga, ketika kita punya kebijakan tentang vaksin, itu semua bergerak. TNI itu ada program namanya Gempur Segantang Lada itu, ya TNI. Kemudian ada Polda punya program namanya Nasi Kapau, vaksinasi menjangkau pulau. Lalu Apindo dengan dukungan semua pihak termasuk Kadin dan Himpunan Kawasan Industri juga melakukan vaksin. Pihara-pihara rumah ibadah juga melakukan vaksin. Sekolah-sekolah juga melakukan vaksin. Alhamdulillah hari ini vaksinasi untuk tingkat Kota Batam ini terbaik di Provinsi Kepri. 98% jumlah warganya sudah divaksin. Dan ini kemudian mengantarkan Provinsi Kepri sebagai provinsi terbaik nomor 1 di Indonesia di luar Jawa dan Bali untuk vaksinasi. Karena pencapaiannya. Artinya apa? Artinya kebersamaan yang bisa menuntaskan ini. Bahwa kami yang hari ini diamanah untuk menerajui kepemimpinan di Batam, yang paling kami harus lakukan itu bagaimana menggerakkan kebersamaan itu, membangun kesadaran kolektif dari masyarakat ketika dihantam hoax. Tahap-tahap awal itu rata-rata semua mengelak, macam-macam isu muncul di medsos, berseliweran informasi-informasi yang kontraproduktif. Tapi alhamdulillah itu kemudian dapat diterima. Baik. Saya pikir itu panjang ini kalau mau diulas, Dewi. Baik, ya benar sekali Pak. Nah pemirsa, berkat kerjasama dan komunikasi Pemko dengan segala stakeholder dan menghantarkan Kota Batam menjadi provinsi pertama di Kepulauan Riau yang capaian vaksinnya hampir 90% begitu ya Pak ya. Nah,
Baik pemirsa, itu dia di segmen pertama kita sudah ketahui seperti apa kinerja Pemko Batam dan juga DPRD Kota Batam. Nah pemirsa, kita juga ingin mengetahui seperti apa sih perhatian pemerintah terhadap lingkungan dan tata ruang. Kemudian juga bagaimana Pemko Batam meningkatkan SDM-nya untuk membangun Kota Batam ini di masa yang akan datang. Pemirsa, kami masih akan kembali di segmen kedua nanti. Tetap saksikan Fokus Dialog langsung dari Mall Nagoya Hill Batam.